Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman sedulur semua. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini ya, malam kedua setelah satu malam full saya berjalan di hutan ini. Dan sedikit penjelasan untuk video yang saya upload kemarin, bahwasanya di situ ada kata-kata yang kurang masuk untuk saya sendiri dan mungkin untuk jenengan juga, karena mengandung banyak sekali unsur-unsur hukum di negara kita ya. Jadi saya potong video itu demi kenyamanan dan demi kelancaran YouTube saya. Jadi mohon maaf sebelumnya teman-teman. Dan kita malam hari ini kita fokuskan untuk mencari titik ritual, di mana titik ritual ini berada ya. Karena kemarin kita sudah bertemu dengan dua makhluk yang bersekutu di dalam ritual ini, yaitu yang pertama Tuan Soang Sawing, yang kedua yaitu Dajul ya. Dajul ini saya rasa ini adalah benteng terkuat dari ritual ini, mungkin benteng terdepan ya, karena dari perkataannya saya simak itu sedikit sombong dan keras, akan tetapi ketika kita bertemu dan kita sedang adu argumen, dia langsung kabur ya. Namanya juga makhluk seperti itu ya. Jadi kita yang harus selalu berhati-hati dalam menghadapi makhluk seperti itu. Jadi sekali lagi saya minta doanya agar misi di hutan ini cepat selesai ya. Bila mana saya tidak bisa menyelesaikan misi di hutan ini, setidaknya saya bisa mengetahui ritual apa sebenarnya yang ada di hutan ini dan siapa dalang di balik semua ini. Doakan saya terus teman-teman, kita akan segera langsung let's go saja masuk ke hutan ini. Oke, thank you. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum ya sohibul wilayah. Ternyata seperti biasa teman-teman, ketika saya baru melangkah memasuki itu serasa tidak ada yang menyambut dan tidak ada makhluk satupun. Akan tetapi ketika saya sudah memulai masuk lebih dalam, barulah nantinya ada energi-energi yang mulai mendekat ya. Baik teman-teman, ini mohon maaf ada asap ya, rokok saya ini. Dung. Kita akan segera langsung masuk saja. Jangan lupa tonton terus channel saya, doakan saya agar kedepannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Wahai Dajul, kenapa? Dan kenapa kok kemarin lari dari diriku? Wahai Dajul, apakah kau mendengar diriku? Saya sudah menunggumu, Dange. Kau katakan menunggu dari kemarin kau menungguku. Bahkan saya sudah menemuimu pun kau kabur malah. Kenapa lagi? Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Wahai iblis yang sesat. Ini perwujudannya ya lur. Dia seperti ini. Apa yang kau inginkan sekarang? Selamat datang, Dange. Tidak usah bilang selamat datang, karena kemarin kita sudah bertemu. Ya. Aku telah menunggumu. Aku ingin tahu lebih banyak tentangmu dan kekuatan yang kamu miliki. Apa yang kau maksudkan? Saya tidak memiliki kekuatan, Dajul. Aku ingin tahu tentang kekuatanmu. Saya katakan saya tidak memiliki kekuatan. Yang membuatmu bisa menghadapi kekuatan jahat ini. Karena aku ingin tahu tentang seluk-belukmu dan bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu. Karena saya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah itu saja, titik. Itu yang membuat saya bisa datang ke sini. Dan saya menjadi berani karena itu pula.
Tajul? Sebenarnya apa yang kau inginkan? Aku tidak akan biarkan kamu pergi begitu saja. Ya, Aku akan menantangmu untuk berduel. duel apa lagi? Kemarin kita sudah bertemu dan dirimu pun melarikan diri. Akan tetapi jika memang benar-benar kau ingin bertarung denganku, insya Allah akan dengan senang hati saya melayanimu. Saya tidak melarikan diri, Dangik. Lantas apa? Kau pergi begitu saja? Baiklah, jika kau menginginkan pertarungan di sini, coba saja. Aku akan menantangmu Iya, untuk berduel. Jika kamu menang, aku akan memberitahu kamu tentang kebenaran, tentang kekuatan jahat ini. Tapi awas jika kamu kalah, kamu akan menjadi budakku. Baiklah, Tuan Tajul. Di sini saya terima tantanganmu dan saya katakan kepadamu, kau telah berkata bahwasanya kamu kalah. Kau akan mengatakan semuanya tentang apa yang terjadi di hutan ini ya. Saya pegang kata-katamu, Tuan Tajul. Bagus. Maka mari kita mulai duel ini. Baik, Tuan, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman, mohon maaf. Ini demi daripada saya tidak mendapatkan apa-apa ya. Alangkah baiknya saya ladeni saja ini sosok makhluk yang menantang diriku. Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkanlah saja kekuatanmu, Tuan Tajul. Insya Allah saya akan menahan terlebih dahulu karena saya tahu kau adalah makhluk yang hebat, Tuan Tajul. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itukah kekuatan yang kau miliki? Kenapa? Hanya itukah saya memiliki sebuah pusaka yang mungkin bisa saja melukai dirimu? Kenapa? Kau sedang mengumpulkan apa itu komat kamit seperti membaca mantra? Bacalah, silahkan. Saya tunggu dari sini. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Keluarkan semua kemampuanmu jika dirimu ingin berduel dengan diriku, Tuan. Keluarkanlah saja. Tak usah ragu-ragu. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya itukah kekuatanmu? Kau katakan tadi penasaran dengan diriku. Tapi jika hanya seperti itu kekuatanmu, percuma. Percuma jika kekuatan ternyata kau memiliki jurus seperti Naruto, kau tahu. Allahu Akbar. Kenapa? Kau hanya melihat segelintir api di depanmu, kau langsung menunduk seperti itu, Tuan. Hei, kenapa kau tiba-tiba seperti makhluk yang lemah? Tadi kau meronta-ronta menantang, berduel, ingin mengetahui kekuatanku. Saya hanya mengeluarkan satu butir batu. Kau telah tertunduk seperti itu. Apalagi saya bacakan kau suratan-suratan yang panjang. Apa yang kau rasakan sekarang? Panas. Ya panas, namanya api. Apa yang kamu keluarkan tadi, Dangik? Saya tidak bisa memberitahu kepada dirimu. Itu rahasiaku. Kenapa? Sekarang berarti kau tinggal menepati janjimu padaku. Karena kau telah kalah.
Apakah kamu ingin tahu tentang ritual bayangan itu? Oh, namanya ritual bayangan ya. Tentu saja saya ingin tahu banyak tentang ritual itu. Aku tidak bisa dan tidak akan memberi tentang itu kepadamu, Dani. Kau tadi sudah katakan jika kau kalah, kau akan menuruti apa yang saya mau. Jika kau menolak, bismillahirrahmanirrahim. Ya batu cahaya. Allah. Sudah, jangan kau teruskan, Dani. Ini saya belum selesai nih. Sudah. Allah Akbar. Baiklah. Katakanlah, jika kau terus membohongiku, maka kekuatan itu akan terus membelenggu dirimu. Baiklah, Dani. Baiklah. Katakanlah tentang ritual bayangan itu. Saya ingin mengetahuinya. Tapi kau jangan menyerang lagi. Baik. Aku akan memberi kamu tahu tentang ritual cahaya bayangan. Ya, Ritual itu adalah ritual yang digunakan untuk memanggil kekuatan bayangan. terus. Kau tidak usah merintis seperti itu. Kekuatan bayangan adalah kekuatan yang dapat membuat seseorang menjadi sangat kuat dan dapat mengontrol bayangan. Terus, katakan semua yang kau tahu tentang ritual itu. Baiklah. Ritual cahaya bayangan adalah ritual yang digunakan untuk memanggil kekuatan bayangan dan membuat seseorang menjadi sangat kuat. Tetapi apa? aku tidak akan memberitahu tentang itu kepadamu, Dani. Kau sudah katakan kau akan memberitahu semuanya. Katakanlah, jika tidak, bismillahirrahmanirrahim. Ya batu cahaya. Sudah saya katakan padamu, Dani. Jangan kau teruskan. Ya sudah, aku katakan semua yang kau tahu tentang ritual itu. Kau sudah berjanji tadi di awal kita berjumpa bahwasanya jika dirimu kalah, kau akan menceritakan bahkan memberitahu saya semuanya tentang ritual bayangan itu. Katakanlah, semuanya akan saya dengarkan. Baiklah. Aku akan memberitahu tentang itu. Jika kau bertele-tele, maka batu ini akan segera membakar dirimu. Dengarkan dulu, Dani. Ritual cahaya bayangan dapat dilakukan dengan menggunakan cahaya bayangan. Aku tidak akan memberitahu kepadamu tentang itu. Kau ngelunjak, kamu sudah dikatakan jika kamu bertele-tele. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya ada satu lagi. Baik. Jika memang kau terus-terusan seperti itu, akan saya keluarkan satu batu yang mungkin bisa membusukkan jasadmu itu. Ini adalah batu palingkir ya. Apa itu? Akan saya letakkan ini di depan dirimu. Dan Apa? jika dirimu, Jangan mendekat. jika dirimu tidak mengatakan apa yang saya inginkan, Baiklah. maka batu itu akan binasakan dirimu. Baiklah. Katakan semuanya. Yang tepat adalah astra bayangan kuasa. Astra bayangan kuasa apa? Kau Ya. jelaskan semuanya. Cepat, di depanmu. Aku tidak akan memberitahu tentang itu. Di depanmu ada sebuah bom yang seketika bisa melenyapkan dirimu itu. Jangan kau bermain-main dengan diriku, Tuhan. Baiklah. Katakan semuanya.
tentang cahaya, bayangan, dan kekuasaan. Cahaya berarti kekuatan yang dapat membuat seorang menjadi kuat. Bayangan berarti kekuatan yang dapat membuat seseorang menjadi tidak terlihat dan dapat mengontrol keadaan sekitar. Dan kekuasaan berarti kekuatan yang dapat membuat seseorang menjadi berkuasa dan dapat mengontrol segala sesuatu. Tapi ritual itu juga memiliki risiko yang sangat besar. Jika seseorang tidak dapat mengontrol kekuatan itu, maka mereka akan menjadi korban dari kekuatan itu sendiri. Yang aku maksudkan bahwa jika seorang tidak dapat mengontrol kekuatan itu, maka mereka akan menjadi budak dari kekuatan itu sendiri. Mereka akan kehilangan kendali atas diri mereka sendiri dan akan menjadi alat kekuatan itu untuk melakukan kejahatan. Allahu Akbar. Apakah sudah hanya itu saja? Saya tidak akan pernah membiarkan semuanya itu terjadi, Dajjal. Ya, benar apa yang saya katakan. Itu benar seperti itu, Dangi. Kenapa kau merintih? Kau tidak segagah tadi. Saya kira kau adalah makhluk yang hebat, makhluk yang sangat kuat, akan tetapi ternyata hanya sedikit kekuatan yang kau miliki. Kau sudah sombong seperti itu. Saya ingin tahu lebih banyak tentang ritual bayangan itu. Siapa dalang dibalik semua ritual itu? Dan siapa yang kau sembah ataupun pimpinanmu? Makhluk yang disembah oleh manusia dalam ritual itu adalah seorang yang bernama Zorvat. Zorvat itu dari kalangan manusia atau kalangan seperti dirimu? Tentunya kalangan seperti diriku yang sudah menjelma menjadi manusia. Ada kalangan sepertimu menjelma sebagai manusia? Tentunya ada, karena iblis itu bisa melakukan segala sesuatu. Oh, hebat iblis zaman sekarang ya, bisa menjelma menjadi manusia. Baik, lanjutkan lagi. Apa yang kau ketahui? Dia adalah seorang makhluk yang sangat berkuasa dan memiliki kekuatan sangat besar. Ini iblis menjadi manusia, berarti bukan manusia yang menjadi iblis. Ya. Ada juga ya. Ya, teruskanlah saja, lanjutkan lagi, lanjutkan. Tidak apa, terus. Zorvat memiliki kekuatan untuk mengontrol bayangan dan kekuatan untuk membuat seseorang menjadi terlihat. Dia juga memiliki kekuatan untuk mengontrol keadaan sekitar dan membuat seseorang menjadi budaknya. Memperbudak manusia juga berarti. Ya. Lanjutkanlah. Aku terus. tidak akan membiarkan ritual itu terus berlangsung. Bukankah kau dari golongannya dan kau pun ikut campur dalam urusan itu? Kenapa kau tidak ingin ritual itu berlangsung lagi? Iya. Kenapa memangnya? Jauhkan dulu benda ini dari hadapanku, Dangi. Saya sedikit tidak percaya denganmu ataupun saya ragu denganmu. Tidak apa, di situ tidak masalah. Tapi jika kau sekalipun bohong, maka
akan membusuk di situ. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Kamu pengen bukti? Coba saja kau berbohong padaku. Baiklah. Saya ingin tahu apakah banyak dari kalanganku ataupun manusia yang datang ke tempatmu itu. Tentunya banyak. Bagaimana cara mereka melakukan ritual itu? Ritual itu adalah ritual yang sangat kejam dan keji. Setiap manusia yang ingin menjadi kaya dan berkuasa harus membawa perempuan sebagai korban. Perempuan? Wanita? Ya, perempuan itu harus disetubuhinya. Disetubui oleh siapa? Di depan Raja Zofat. Raja Sul. Oh, maksud yang kau maksudkan berarti manusia itu harus membawa perempuan dan perempuan itu harus disetubui di depan rajamu. Ya, setelah itu Allahu Akbar. perempuan itu akan dijadikan korban dan menjadi budak Raja Zofat. Allahu Akbar. Keji sekali kalian. Kamu tidak akan bisa melakukannya. Ya Raja tidak mungkin. Zofat terlalu kuat dan terlalu berbahaya. Kamu akan menjadi korban dari kekuatan itu sendiri. Apa yang kau maksud? Saya tidak bisa melawannya seperti itu. Ya, Ya, akan tetapi saya tidak akan berhenti di sini. Jika pun yang kau katakan itu adalah hal benar, maka itu malah justru menambah saya semakin ingin menguak tentang kisah ini. Tapi jika pun kau berbohong, maka nantinya saya yang akan mencari dirimu. Raja Zofat membutuhkan perempuan sebagai korban untuk mempertahankan kekuatannya. Dia membutuhkan darah perempuan untuk mempertahankan kekuatannya dan untuk tetap berkuasa. Berarti dengan itu rajamu itu bisa hidup sampai sekarang. Ya, Baik. ritual itu dilakukan setiap malam Malam apa? Jumat Kliwon. Setiap malam Jumat Kliwon, satu manusia membawa satu perempuan seperti itu. Ya. Banyak sekali manusia yang mengikuti ritual itu. Tapi ada perbedaan antara manusia yang baru dan manusia yang sudah berhasil. Maksudnya, kau coba jelaskan ini. Manusia yang baru diwajibkan melakukan ritual itu di hutan ini, di malam Jumat Kliwon. Tapi manusia yang sudah berhasil mendapatkan kemudahan untuk melakukan ritual itu di rumahnya sendiri, di hari yang sama, yaitu setiap malam Jumat Kliwon. Nanti dulu, tahan sebentar. Baiklah. Berarti jika ada manusia yang ingin melakukan ritual demi tujuan mungkin kekayaan misalkan, dia harus membawa perempuan dan melakukan hal itu di sini, di depan rajamu itu. Nanti setelah itu perempuan itu ditinggal dan diserahkan kepada rajamu. Nah, untuk orang yang sudah berhasil kaya, dia bisa melakukan ritual di rumahnya sendiri seperti itu. Benar sekali. Hebat peraturannya ya. Mantap rajamu itu. Saya penasaran sekali. Saya ingin bertemu langsung dengan rajamu. Apakah kau bisa menunjukkan di mana tempatnya? Di mana titik pusat lokasi ritual itu? Tapi apa? Jauhkan dulu benda ini. Baiklah, Nanti baik. saya akan memberitahumu. Akan saya jauhkan Tuhan. Tenang saja. Iya. Jika kau berkata dengan jujur, benda ini tidak akan menyiksamu Tuhan. Ini hanyalah sebuah batu. Sama batu saja kau takut. Lanjutkan coba. Baiklah.
ritual itu dilakukan secara terbuka di hutan ini. Ya, ya. Tapi juga dilakukan secara tertutup di rumah mereka sendiri. Ya, saya sudah paham tentang itu. Jika seorang tidak melakukan ritual itu, maka mereka akan kehilangan kekuatan dan kekayaan mereka. Itu jika melanggar berarti. Benar, mereka akan menjadi miskin dan lemah. Aku akan peringatkanmu. Apa yang kau ingin peringatkan kepada diriku? Aku bermaksud bahwa kamu tidak akan sanggup menghadapi kekuatan jahat itu sendiri. Yang kau maksudkan rajamu itu, Raja Zulfat. Benar, kamu akan membutuhkan bantuan dari orang lain untuk menghentikan ritual itu. Maksudnya saya harus mencari teman atau membuat sekutu seperti itu atau gimana? Iya, itu terserah kamu. Kamu tidak tahu apa yang kamu hadapi. Ya. Kekuatan jahat itu sangat kuat dan sangat berbahaya. Kamu tidak akan sanggup menghadapinya sendiri. Ya begini, saya melihatmu itu seperti makhluk yang kuat, akan tetapi ternyata hanya dengan batu kau pun kalah. Berarti untuk rajamu mungkin lebih kuat ya. Akan saya coba. Dan di sini saya hanya ingin tahu di mana letak persembunyian rajamu itu. Ya, kamu tidak akan sanggup menghadapi kekuatan. Kan belum dicoba. Itu sendiri. Kamu akan menjadi korban dari kekuatan itu, Dangi. Permasalahan itu biar menjadi urusanku, Tuhan. Apa di sini kau mengetahui sedikit kelemahan atau titik celah untuk melawan rajamu itu? Jika kamu ingin menghentikan ritual itu, kamu harus datang ke hutan Tampak Lumpang. Tapak Lumpang. Ya, Di mana hutan itu? di hutan Tampak Lumpang, kamu akan menemui sosok makhluk di sana yang bernama Ki Hajar Asmawagun. Ki Hajar Asmawagun. Ya, Kenapa saya harus ke sana? Ki Hajar Asmawagun adalah seorang makhluk. Di sana makhluk yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Dia adalah salah satunya yang dapat membantu kamu menghentikan ritual itu. Baik-baik, insya Allah akan saya coba. Tapi nanti dulu, saya masih sedikit ragu dengan dirimu. Kenapa kamu seragu padaku? Semuanya sudah saya katakan kepadamu. Iya, tiba-tiba kau mau memberikan saya sebuah arahan untuk ke hutan Tapak Lumpang yang kau sebutkan. Saya takutkan di sini itu hanyalah sebuah jebakan dari dirimu. Sedikit pun saya tidak bermaksud seperti itu padamu. Apakah omonganmu bisa saya pegang, Dajjal? Itu saja. Kamu harus mencari jalan ke hutan Tapak Lumpang dan mencari Ki Hajar Asmawagun. Tapi kamu harus berhati-hati. Kenapa lagi? Karena hutan Tapak Lumpang adalah tempat yang sangat berbahaya. Hutan Tapak Lumpang adalah tempat yang dihuni oleh banyak makhluk di sana yang berbahaya. Kamu harus berhati-hati. Makhluk di sana. Dan siap untuk menghadapi bahaya jika kamu ingin menemui Ki Hajar Asmawagun. Nanti dulu. Ki Hajar itu makhluk sepertimu, makhluk Dusana, bukan di sana. Dusana. Saya tahu arti tentang Dusana, Tuhan. Bukan di sana. Kalau di sana itu di sana nih kana. Iya. Baiklah. Saya rasa kau telah berkata jujur. Karena apa? Karena kau tidak merasa sakit. Jika kau
berbohong kepadaku, saya pastikan kau akan merasakan kesakitan yang luar biasa di dalam tubuhmu. Tapi ini tidak. Apakah kau menahan rasa sakit? Tidak juga saya lihat. Baiklah. Apakah hanya itu yang kau tahu? Sebentar. Apalagi? Tunggu dulu. Iya, apalagi? Apakah kau memiliki celah lagi ataupun kelemahan atau apa? Coba jelaskan. Saya hanya bisa membantumu sampai di sini. Tidak bisa mengantarmu ke sana karena terlalu berbahaya juga untukku. Baiklah, baik ya. Saya mengakui saya sudah kalah darimu. Alhamdulillah. Dan Ya. saya meminta izin untuk pergi dari sini. Baiklah. Terima kasih banyak. Dan saya ingatkan sekali lagi kepadamu. Kau menjadi makhluk. Janganlah sombong seperti itu. Jadilah makhluk yang apa adanya. Tidak usah kau membanggakan tentang kekuatanmu. Karena sejatinya di atas langit masih ada langit. Seperti kekuatanmu, kau kuat, akan tetapi masih banyak makhluk yang lebih kuat di luar sana. Baiklah, Baik, saya sangat berterima kasih kepadamu. justru saya yang ingin berterima kasih kepadamu karena telah sedikit memberikan saya celah untuk memasuki lebih dalam hutan ini. Jika kau ingin pergi, pergilah. Assalamualaikum. Apalagi? Mohon sekali kepadamu. Apa? Jangan bawa-bawa namaku. Oh, baiklah, baik. Semoga. Seharusnya kau lebih tahu. Ya. Saya doakan semoga dirimu setelah ini baik-baik saja ya. Saya tidak berharap dirimu akan langsung dibunuh oleh tuanmu itu. Zulfat apa siapa? Silahkan, kau berhati-hatilah. Karena kau telah membocorkan salah satu rahasianya. Saya doakan semoga kamu selamat dan kita bisa berjumpa lagi ya, Dajjal. Assalamualaikum. Kau bisa mengucapkan salam? Tidak bisa. Ya, waalaikumsalam seperti itu. Tidak bisa. Ah, ya udah, nanti saya ajari nanti. Saya pamit dulu. Baik, silahkan. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Baik teman-teman. Si Dajjal, makhluk yang saya kira makhluk yang kuat ya. Tapi ya kuat, saya akui dia memiliki kekuatan. Kan tetapi alhamdulillah berkat doa dari jenengan semua dan pertolongan dari Gusti Allah, saya bisa melumpuhkan dia. Dan satu poin lagi bagi saya mendapatkan banyak informasi bahwasannya ritual yang selama ini dilakukan di hutan ini adalah ritual bayangan ya, cahaya bayangan, dan dilakukan oleh oknum yang saya ragu di sini. Tadi Dajjal mengatakan bahwasanya dia adalah iblis yang menjadi manusia. Sepertinya dia salah mungkin ya. Kalau saya simak sih manusia yang berubah menjadi iblis ya. Tapi ya apa boleh buat lah. Itu informasi yang saya dapatkan teman-teman. Dan di sini saya disuruh untuk mencari sesosok makhluk lagi. Aduh, ini kita harus pergi tadi ke Tapak Lumpang ya. Mencari Ki Hajar. Ki Hajar siapa tadi saya lupa lagi. Gara-gara itu sih sedikit lucu ternyata Dajjalnya ya. Nanti saya simak videonya lagi lah teman-teman. Baik, doakan saya agar saya bisa segera untuk bertemu Raja Zulfat itu. Alhamdulillah ya. Saya sudah tidak sabar sebenarnya. Tapi bagaimana teman-teman? Ini saya meminta saran kepada teman-teman. Bagaimana? Saya ke Tapak Lumpang apa melanjutkan ini? Tapi feeling saya harus melanjutkan ini terlebih dahulu. Karena saya takutkan kalau saya ke Tapak Lumpang itu adalah jebakan.
Dan di sini saya akan jelaskan sedikit ya tentang tadi itu makhluk dusana, bukan di sana sebenarnya. Jadi begini teman-teman, makhluk dusana itu ya ibarat kita mengatakan bahwasanya eyang-eyang saya, eyang Syekh Komar itu termasuk makhluk dusana ya. Makhluk dusana itu memiliki bentuk yang berbeda-beda memang. Seperti layaknya kita lah. Kita makhluk, ada manusia, hewan seperti itu. Begitu pula dengan makhluk dusana ya. Hanya saja makhluk dusana itu adalah makhluk gaib, teman-teman. Dinamakan makhluk dusana itu karena berasal dari alam dusana. Alam yang berbeda di antara alam kita ini. Maksudnya alam manusia dan alam arwah. Itu namanya alam dusana ya. Dan makhluk dusana pun ada 3 teman-teman. Makhluk dusana yang baik, makhluk dusana yang jahat, dan makhluk dusana yang netral. Begitu. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan sedikit ya. Sama halnya kita itu menamai eyang Syekh Komar misalkan, itu dari bangsa gaib yang baik ya. Itu sama saja dengan dia adalah makhluk dari bangsa dusana seperti itu. Mungkin hanya itu, dan saya akan segera melanjutkan perjalanan saya ya. Sambil saya memikirkan ini, saya ke Tapak Lumpang atau bagaimana ini. Terima kasih banyak teman-teman atas doanya. Baik teman-teman, saya melihat ada sedikit pergerakan di sini. Ada kayak suara dan api ya. Saya intai ada pergerakan teman-teman. Aduh, ini kayaknya pelaku ritual ini teman-teman. Ya mudah-mudahan saja apa yang kita inginkan itu tercapai bro. Ya enggak, ya benar itu bro. Tapi gelap sekali ini. Pengen punya istri yang berapa tadi? 4. Istri sama 4. Semoga semua bisa terwujud. Baik teman-teman, ini hanya cahaya-cahaya seperti api. Tapi tadi ada 2 orang yang sedang berbicara ya. Kita akan, tapi lalu berhenti nih. Apa mengetahui kedatangan saya ya? Apa boleh buat saya langsung kercepat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bisa nggak ada orang di sini? Akbar. Ini bisa-bisanya nggak ada orangnya teman-teman. Lihat. Tadi di sini nih ada apinya nih. Api masih menyala. Tadi ada 2 orang di sini. Mereka berbincang seolah-olah jika kaya ingin membeli mobil ataupun istrinya 4. Tapi tidak ada pergerakan untuk lari ya. Allahu Akbar. Ini nih yang saya takutkan kayak gini nih. Nanti tiba-tiba saya digentak dari belakang atau gimana ya. Alah, persetan dengan itu. Intinya berarti di sini ada pergerakan manusia yang sedang melakukan ritual teman-teman. Kita akan cari ini. Menarik sekali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baik teman-teman, saya nyalakan kamera kembali ya. Setelah perjalanan panjang sekali, tadi orang yang sedang berbicara itu tidak ada.
Dan ini sudah hampir jam subuh ini, jam berapa, 3 lebih nih. Saya segera kembali saja. Ini saya sudah memasuki wilayah di desa ya, ini sudah rumah pertama ini. Dan alhamdulillah, walaupun saya berjalan lama ini di hutan, tapi saya menemui titik terang ya. Ini bekas rumah ini berarti di sini nih. Ini masih ada tembok, ada suara kambing juga. Itu sudah rumah pertama, ini rumah warga ya. Saya titip motor juga di sana. Tuh, ada motor. Dan mungkin besok malam saya akan kembali lagi memasuki hutan ini ya. Terima kasih banyak saya ucapkan bagi kalian sudah mendoakan saya dan mendukung saya untuk melanjutkan eksplorasi ya. Saya tutup mungkin videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Lokasinya lur sepi sekali.